Kita akan mulai sekolah minggu kita hari ini. Sebelumnya, Ibu berharap anak-anak dapat mengambil sikap ibadah yang baik. Duduk di tempat yang tenang. Kalau ibadahnya bersama-sama dengan kakak, adik, atau saudara, duduk bersama dengan tenang. Habis ibadah, baru boleh jalan-jalan, makan, bermain, atau aktivitas lain. Karena kita sedang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun ibu tidak melihat, tetapi Tuhan sedang melihat anak-anak siapa yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Mari kita sama-sama akan memulai ibadah kita. Kita menyanyikan lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Love the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, there are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami semua. Tuhan mau memakai kami secara ajaib dan luar biasa. Karena itu ya Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menolong anak-anak semua untuk mengerti kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati saat firman Tuhan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertama-tama kita mau mengingat kembali 5 tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Nah, anak-anak coba tebak ya, satu persatu. Yang pertama, Allah memberitahu dia untuk membangun sebuah bahtera. Siapakah dia? Pasti tahu ya, dia adalah Bapak Nuh, betul. Yang kedua, Allah memanggil dia untuk meninggalkan rumahnya dan pergi ke tempat yang dijanjikan oleh Allah. Siapakah dia? Dia adalah Bapak Abraham. Betul. Yang ketiga, siapa yang tahu? Allah mengaruniakan kepadanya 12 orang anak laki-laki yang menjadi 12 suku Israel. Nah, siapa yang tahu? Dia adalah Bapak Yakub. Betul. Dan yang keempat, dia berdoa kepada Allah dan Allah memberikan kepada dia seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu dinamai Samuel. Siapa yang tahu? Dia seorang wanita bernama Ibu Hana. Betul. Yang kelima, terakhir, Allah memberitahu dia bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan anak itu akan menjadi juru selamat dunia. Siapakah dia? Tokoh yang sangat terkenal. Dia adalah Ibu Maria. Nah, anak-anak, luar biasa ya. Baik ini Maria, Hana, Yakub maupun Abraham dan Nuh, mereka dipakai oleh Allah. Mari kita perhatikan, selain 5 orang ini, masih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab seperti Daud, Musa, Paulus, Petrus. Allah memakai mereka untuk melayani Allah dan mereka percaya dan taat kepada Allah dan mereka melayani Allah dan Allah sangat menghargai mereka dan memakai mereka secara luar biasa. Demikian juga anak-anak semua.
Kalian begitu penting bagi Allah. Allah mau kita membawa kemuliaan baginya. Lukas 12 ayat 24 mengatakan, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Nah anak-anak, ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita semua manusia jauh lebih berharga daripada burung-burung. Kita diciptakan Tuhan sangat istimewa. Untuk apa? Untuk apa Tuhan menciptakan kamu dan segala sesuatu? Allah menciptakan kita untuk memuliakan Dia. Artinya Allah menjadikan kita untuk menunjukkan betapa baiknya dan hebatnya Allah itu. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Kita hanya bisa memuliakan Allah saat kita percaya dan taat kepada Yesus yang mati disalibkan karena dosa-dosa kita. Ketika kita mengasihi Yesus dan mentaati perintah-perintahnya, itu berarti kita sudah memuliakan namanya. Kita dapat memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kita dapat menggunakan anggota-anggota tubuh kita untuk melayani Tuhan. Coba anak-anak sebutkan bagian-bagian tubuh kalian seperti tangan, kaki, mulut, hidung, telinga, atau jari-jari. Semua anggota tubuh kita itu penting bisa bekerja sama untuk memuliakan Tuhan. Contohnya, otak kita yang di dalam kepala kita ini bisa bekerja mengingat sebuah lagu. Kemudian mulut kita bekerja sama. Mulut mulai bergerak untuk menyanyikan lagu itu. Setelah itu, tangan juga berespon. Tangan akan bertepuk tangan dan mulai mengikuti irama lagu. Kemudian kaki juga akan bergerak. Semua anggota tubuh kita dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Allah mengumpulkan semua orang yang berbeda-beda untuk menjadi satu tubuh Kristus. Ada yang seperti tangan, ada yang seperti kaki, ada yang seperti mulut, ada yang seperti otak, ada yang seperti mata, dan lain-lain. Semuanya bekerja sama menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, untuk memuliakan Tuhan. Jadi semua anak-anak penting bagi Allah. Semua anak-anak adalah anggota tubuh Kristus untuk memuliakan Tuhan Yesus dengan cara taat pada Allah. Belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, supaya kalau kita sudah besar, kita sudah dewasa, kita bisa mengajar orang lain yang untuk percaya kepada Tuhan. Kita bisa melayani sesama, kita bisa mengajak orang untuk percaya, seperti seorang pendeta di gereja. Anak-anak bisa menjadi seorang pendeta yang memimpin di gereja. Anak-anak juga bisa menjadi seorang majelis di gereja yang melayani, atau seperti ibu guru sekolah minggu yang mengajar adik-adiknya yang lebih kecil untuk percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak hanya memakai satu orang, semua orang Tuhan mau pakai untuk memuliakan namanya. Ada yang seperti mulut yang mau memuji dan memuliakan Tuhan. Ada yang seperti tangan yang Tuhan pakai untuk menolong mama di rumah, untuk menolong oma, untuk menolong adik. Ada yang seperti telinga, mau mendengarkan nasihat orang tua, mau mendengarkan kalau orang lain berbicara, atau mendengarkan firman Tuhan, dan sebagainya. Karena anak-anak adalah anggota tubuh Kristus. Ingat itu. Nah, ayat
hafalan kita adik-adik, 1 Korintus pasal 12 ayat 18. 1 Korintus 12 ayat 18. Firman Tuhan berkata, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Sekali lagi ya, 1 Korintus 12 ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Nah, untuk aktivitas anak-anak semua, sebelum kita berdoa, Ibu akan jelaskan tentang aktivitas kita hari ini. Anak-anak yang kelas kecil, silahkan ambil gambarnya, kemudian tulis nama anggota tubuh yang ada sesuai dengan gambar. Kalau yang kelas besar, warnai gambarnya, kemudian tuliskan kegunaan dari tiap anggota tubuh untuk memuliakan Tuhan. Jadi misalnya tangan, mata, telinga, masing-masing dipakai untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan itu buat apa? Begitu anak-anak tuliskan. Yang kelas kecil juga ya, jangan lupa diwarnai gambarnya. Setelah anak-anak sudah kerjakan, jangan lupa foto hasilnya, kemudian kirim ke guru kelasnya. Itu bukti bahwa kamu sudah beribadah dengan sungguh-sungguh dan kamu sudah melaksanakan tanggung jawab kamu. Kita akan akhiri sekolah minggu kita hari ini. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian Aku Istimewa. Mari kita berdoa kepada Tuhan, bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami percaya bahwa setiap anak berharga di mata-Mu dan Tuhan mau pakai mereka untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah kehidupan anak-anak sejak kecil sampai mereka dewasa, mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh beribadah bersama-sama dengan setiap anak-anak di rumah. Tuhan pimpinlah kehidupan kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti ibadah pada hari ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Tetap jaga kesehatan, tetap taat pada Tuhan, dan ingat selalu untuk beribadah. Sampai jumpa lagi. Shalom.